Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmal Khalil Abdul Aziz, kelas 10 IK, akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Asyad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun, ayahnya lebih suka memberi nama Ali, artinya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, ayah dari Muhammad SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW adalah saudara sepupu. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam asuhan sepupunya, inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat cahaya kebenaran, yakni Islam. Keputusan ini dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika usianya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan remaja. Yang kedua, terpilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebaliknya, pihak Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Perbedaan pendapat tersebut menjadi awal pecahnya persatuan kaum muslimin saat itu. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah meskipun ada beberapa kalangan yang tidak tersedia mengikutinya. Yang ketiga, kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Pemerintahannya nyaris tidak pernah stabil. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh beliau, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang kompeten. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang kompeten dalam bekerja. Akan tetapi, kebanyakan pejabat tersebut berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bani Umayyah. Akibat makin banyak kalangan Bani Umayyah yang membenci Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga melakukan penyitaan harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dan domah, dan tasydid. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk membangun pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, memajukan bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan perhatian khusus pada pembangunan kota Kufah. Pada awalnya, kota Kufah dijadikan pertahanan oleh Muawiyah. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada waktu itu, perselisihan di antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah semakin membesar. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin.
Perselisihan berkembang menjadi peperangan. Di antara peperangan itu adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Berkat ketegasan dan ketangkasan, Perang Jamal dimenangi Khalifah bin Abi Thalib. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghadapi pemberontakan Thailah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan para penuntut bela berhalap darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah ditumbuhkan secara zalim. Agar terhindar dari perang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Thailah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perangan ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta, karena Aisyah dalam perang ini menunggang unta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thailah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sementara Aisyah diamankan kemudian dipulangkan ke Madinah dalam keadaan dihormati. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah. Muawiyah didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Perang Siffin. Dalam Perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar diadakan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Damautul Jandal, dan perang ini diakhiri dengan takhim atau arbitras. Akan tetapi cara tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umat Islam terpecah. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljamah. Sekian pembahasan dari tentang Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.